Ada Christmas ya? Satu, dua, tiga. Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, pada sehat semua ya. Baik, di perayaan Natal perdana kita pada hari ini tanggal 7 Desember 2024 akan dimulai dan akan dibawa oleh Pak Kuntadi, akan dipimpin dalam doa oleh Bapak Kuntadi. Bapak berlalu surga, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini kami bisa merayakan Natal gabungan pertama kali untuk desa, untuk DTI, CMB, juga kantin Tuhan, untuk BITB Tuhan yang bisa hadir Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur bisa bersaudara Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap acara yang bisa dirancang dengan baik Tuhan, dan biarlah Tuhan ibadah pada sore hari ini Tuhan bisa berjalan dengan terima kasih. Shalom semua. Shalom. Ya, terima kasih sudah datang dan sangat bersyukur sekali kita dapat mengadakan acara di sini. Malam ini kita dapat duduk bersama. Yang terkasih Bapak Kuntadi Nugroho, Ibu Mulyana, Pak Kristiantoro dan keluarga, Pak Kristiono dan Tania, juga semua yang terkasih dari CMD, IB, SAR, kafe, kantin, komplit ya. Hadir semua perwakilan minimal. Tapi di hari ini ada suatu sukacita bersama karena pertama kali dalam sejarah saya kita mengadakan Natal ya. Sebenarnya agak-agak gimana gitu merayakan Natal ya. Maksudnya memang kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa gitu ya. Rasanya kalau mengadakan Natal sendiri kurang serp gitu ya, agak nggak enak sama yang lain. Tapi apa kita sama-sama mensyukuri intinya bahwa semua ini atas pemberian dari Tuhan yang kuasa. Jadi patut disyukuri apapun eventnya. Jadi kesempatan ini monumental karena yang pertama ini diselenggarakan pertama kali dari kita tahun 2012 sampai sekarang baru pertama kali. Kemudian yang kedua mensyukuri juga momen ini karena kantor ini akan segera dibuka sebagai kantor pusat PT Semangat Anak Rantau dan DTI. Karena DTI juga di sini. Walaupun secara manajemen orang-orangnya itu aja gitu ya. Kita double agent gitu ya. Tapi orangnya sama, kerjaannya berbeda ya. Di sini ada dari PT SAR, ya, jadi ini keluarga Pak Imah tadi yang sudah bikin doa. Terus Putri ada Putri, ada Emi sama kakak. Kakak rumah ya datang. Ada mana kakak satu lagi? Sakit, saudaranya sakit. Nah, juga dari DTI juga sama orangnya. Oh, Devi ya. Devi ya. Satu lagi Maria. Oh, mana SAR dia nggak mau ke DTI? Oh iya. Dan kemudian dari Ekstur ada Marcel dan Ibu Catherine. Terima kasih selamat datang. Ice juga. Mana Ice? Oh ini Ice. Juga. Oh itu dari SAR juga ya. Nenek moyang. Nenek moyang. Kasih yang pertama kita silakan. Boleh di sana kumpul sama teman. Kantin. Kantin ya Kak Yos, John, Cafe sama Nia.
berdagang ya, materi ya. Oke, jadi sangat bersuka cita kita ketemu bersama waktu bulan Agustus lalu, ini Agustus di bawah, September ya. Kita ucapan syukur untuk hard opening, ayolah. Sekarang 10 menit. Memang renovasi ini udah terus ya di berbagai negara, tapi kita mau yang terbaik, nggak apa-apa, atau mau sedikit yang penting hasilnya bagus ya. Dan yang berikutnya ketiga kita mensyukuri CMD kita udah setahun ya. Desember ini, akhir Desember ya, nggak salah ya, CMD itu ya. Kemudiannya udah setahun dan semoga bersemangat selalu, jangan sampai patah semangat, terus terbakar gitu ya, saling membakari diri. Ya. Natal kita kali ini temanya agak-agak berbau kantin ya, 180 derajat ya. Panas sekali itu ya kalau kurang kompor ya. Maksudnya kali ya saya tanya-tanya panitianya ya, mungkin ya kira-kira artinya perubahan ya, dari yang lurus berbalik, berbelok ya, berbelok untuk mendapatkan arah yang benar, kira-kira begitu. Nanti renungan oleh Pak Krisdiantoro akan dijelaskan apa maksud 180 derajat. Menandakan perubahan nyata yang dia inginkan pada kita. Mungkin maknanya kita sebagai hambanya berubah nyata sesuai dengan kehendak dia, gitu ya. Merek PT SAR sendiri itu adalah perubahan, cash exchange ya. Kita merubah uang rupiah menjadi falas menjadi rupiah. Itu sederhana sebenarnya bisnisnya, tapi kita lakukan pastinya dengan sepenuh hati. Dan konsep ini, perubahan ini membuat budaya unik di induk PT SAR. Jadi anak-anak di training itu begitu duduk, dia di training 2 minggu kepalanya pusing ya, pas sempoyongan, nggak bisa makan siang karena memang tiba-tiba dapat materi yang banyak, itu pening otaknya ya. Nah itu adalah momen-momen perubahan. Nah itu kita sebarkan ke teman-teman company yang lain supaya tapi pening ya, tapi supaya ada perubahan di sana, ada suatu bentuk pemahaman yang baru terhadap kerjaan yang ada. Memang teman-teman yang lain paling benar terus tekun dan gigih. Kira-kira mungkin ya Mas Yafta, kita akan dengarkan teman-temannya. Jadi kita mungkin saling evaluasi dan mendengarkan apa kata tim kita masing-masing. Ya, kita sebagai personal waktu kita sebagai tim dapat koreksi, dapat memberikan masukan teladan Kristus tentang buah roh, mengasihi, berkorban, memberikan yang terbaik, memimpin yang layan ya, serta leadership, dan sangat bagus diterapkan dalam dunia kerja kita, bahkan jadi role model leadership dunia. Terus mari kita punya sikap hati yang sama untuk menerima perubahan yang positif sebelum konsumen beralih ke kompetitor atau bahwa kita mencari tim yang lain. Sounding the mountain ya.
setiap kehidupan kami, juga pekerjaan kami. Juga Tuhan yang sudah memberkati tahun-tahun di mana tempat kami bekerja, Tuhan sudah berkati. Dan kami bekerja di dalamnya juga Tuhan sudah memberkati begitu luar biasa. Saat ini tiba waktunya Tuhan, kami ingin mendengarkan suara hati Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami mendapatkan anugerah dan berkat itu. Supaya kami pulang dari tempat ini tidak dengan keadaan yang sama, tapi mendapatkan berkat sukacita yang sejati dari Allah. Terima kasih untuk sore menjelang malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong dan berkati kami. Berkati hamba-Mu yang tidak lebih dari orang yang ada di tempat ini. Hamba yang hina ini kiranya Tuhan pakai untuk menyuarakan suara hati Allah kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nggak usah terlalu tegang, kita santai aja. Mungkin juga ada tanya jawab gitu ya. Kita interaktif supaya nggak terlalu tegang. Supaya saya nggak terlalu grogi juga kan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Oke, 180 derajat menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Hanya 4 ayat saja. Langsung dibaca ayatnya, kamu dan seterusnya ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertama, garam. Dibilang bahwa garam itu menjadi tawar. Dari saya lahir sampai hari ini, saya tidak menemukan garam yang tawar. Kalau Bapak Ibu ada yang menemukan garam yang tawar, silakan. Ada, angkat tangan. Ada nggak? Pernah menemukan garam yang tawar? Terus kenapa kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada garam yang menjadi tawar? Selama menjadi orang Kristen pernah nggak melakukan critical thinking terhadap teks ini gitu ya? Udah bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak lahir jadi orang Kristen, pernah pikir nggak kenapa Tuhan Yesus kasih tahu garam yang jadi tawar? Saya tanya sekali lagi, ada nggak garam yang tawar? Ada. Ada apa enggak? Ada. Pernah menemukan? Pernah dikasih Pernah dikasih. dari laut mati. Iya. Jadi garam ini bukan yang ini ya, bukan garam yang merah, bukan garam yang kristal, bukan garam yang bubuk. Semuanya bukan. Terus garam yang mana yang menjadi tawar itu? Ya. Jadi garam yang jadi tawar itu ini.
Bapak Ibu Saudara. Ini adalah garam yang menjadi tawar. Saya akan perlihatkan sesuatu dari yang saya ambil dari sabda. Biasa kan orang kalau di media ya gitu ya, pasti ngambilnya dari internet gitu ya. Garam macam itu terjadi dari karang atau fosil karena ketidakmurnian dan perubahan-perubahan kimiawi, maka lapisan luarnya biasanya kurang sedap atau kehilangan rasa asin. Acuan dalam Matius 5 ayat 13 menunjukkan pada hal yang akhir itu, yang umumnya dibuang karena tidak ada harganya. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, garamnya itu tidak seperti sekarang yang disendok-sendokin kemudian dimasukin ke sayur. Tapi garamnya itu berupa batu-batu yang diambil dari laut mati. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman pernah buat teh celup nggak? Iya, teh celup itu seperti itu, dikasih ikatan, kemudian dicelupin ke dalam sayur sampai sayur itu menjadi asin. Nah, lama yang membedakan apa kira-kira antara garam yang masih asin dan garam yang tawar? Apa yang membedakan? Rasanya. Yang membedakan adalah rasa dan pengaruhnya terhadap makanan. Itulah yang dimaksud dengan garam yang menjadi tawar pada kalimat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi aplikasinya apa buat kita? Yang main medsos nih CFD, apa bedanya viewer dan follower? Apa bedanya viewer dan follower? Viewer cuma nonton, kalau follower dia subscribe, ya kan? Apa bedanya orang yang cuma view dan orang yang subscribe? Apa bedanya? Yang follower itu ada engagement, ada relasi, ada hubungan dengan pembuat konten itu, dengan konten kreatornya. Kalau viewer nggak ada, tapi kalau viewer nggak ada, tapi kalau follower ada. Jadi setiap ada konten baru pasti dapat notifikasi dan sebagainya, dan bisa melakukan engagement atau relasi. Saudara, apa yang membedakan antara kita, orang yang beragama Kristen dan orang Kristen? Orang yang beragama Kristen mungkin dia hanya viewer, bukan followernya Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen atau pengikut Kristus itu adalah followernya Tuhan Yesus. Yang membedakan apa? Dia memiliki relasi dengan Allah, relasi yang sejati. Sudahkah kita memiliki relasi yang sejati dengan Allah? Relasi yang sejati itu ditandai dengan apa? Relasi yang sejati ditandai dengan bagaimana kita connect dengan Tuhan. Itu setiap saat, setiap kita mau mengambil keputusan, setiap kita berjalan, setiap kita mau berangkat bekerja, itu selalu connect dengan Allah, dengan Tuhan. Itu yang menandakan bahwa kita adalah follower-Nya Tuhan Yesus. Secara kasat mata tidak bisa dibedakan antara viewer dan follower, karena dua-duanya berangkat ke gereja, dua-duanya aktif di persekutuan mungkin, dua-duanya pelayanan, dua-duanya mungkin jadi majelis gereja. Tapi apa yang membedakan? Yang satunya memisahkan antara kehidupan keagamaan itu dengan kehidupan pribadinya. Kalau di kantor beda lagi bentuknya, kalau di gereja beda lagi bentuknya. Tapi kalau follower tidak begitu. Dimanapun dia berada, dia berrelasi dengan Allah. Sehingga apapun yang dia kerjakan, itu terkoneksi dengan kebenaran. Sekali lagi, kita ada di posisi yang mana? Kita garam yang tawar atau kita garam yang berpengaruh? Yang kedua, beragama Kristen atau Kristen, ya? Apakah kita terpengaruh dengan sistem nilai beragama pada umumnya? Sistem nilai beragama pada umumnya
ritual ya ritual, itu di sana. Di tempat ibadah itu agama. Tapi di luar bagaimana? Berbeda. Bukankah itu yang sering kita lihat tiap-tiap hari? Di antara orang-orang yang beragama apapun di sekitar kita. Tapi kita seharusnya berbeda. Kita tidak hanya menjadi beragama Kristen, tapi kita harus menjadi Kristen yang sejati, yaitu followernya Tuhan Yesus. Kita nampak religius, sejauh mana ajaran Kristus itu mentransformasi hidup kita sendiri. Bagaimanakah cara hidup dalam transformasi Kristus? Yang pertama, saudara, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kayaknya klise, tapi saya nggak yakin semua orang yang mengaku beragama Kristen itu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Ini adalah pesan Natal. Apakah benar bahwa Kristus lahir dalam hati kita dan kemudian mentransformasi hidup kita? Sakius, rakyat, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, terjadi transformasi dalam hidupnya. Perubahan 180 derajat dalam hidupnya. Apa yang terjadi setelah Sakius ketemu Tuhan Yesus? Apa yang dia bilang? Saya akan memberikan 4 kali lipat kepada semua orang yang sudah saya peras. Apa yang menyebabkan Sakius begitu berubah? Karena ada transformasi dalam dirinya ketika dia bertemu. Saudara, kapan saudara bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Dan itu mentransformasi hidupmu untuk berubah. Itu yang perlu kita renungkan. Kita bertahun-tahun berkali-kali merayakan Natal, tapi mungkin kita tidak pernah merasakan transformasi hidup. Sentuhan kasih Kristus itu membuat kita berubah hidup kita. Menjadi pribadi yang lebih baik. Saya dibaptis itu kelas 2 SMP. Baptis dewasa. Tapi saya menyadari ketika saya manusia berdosa dan perlu Tuhan itu pada waktu saya semester 3. Saya ingat saya pakai baju apa, saya tempatnya di mana, celana yang saya pakai. Itu benar-benar masih teringat secara fotografis bagaimana saya menerima transformasi itu. Saya merasa bahwa saya perlu Tuhan. Di saat kebaktian Padang yang diadakan oleh Persekutuan Mahasiswa, di situ saya merasa saya harus mentransformasi hidup. Dan sejak saat itu saya tinggalkan sedikit demi sedikit, meskipun itu perjuangan yang sangat berat. Tapi itu yang terjadi. Saya ingat sekali bagaimana saya sangat berdosa gitu ya. Saya pernah satu bis dengan satu ibu yang sedang hamil. Dengan santainya saya merokok di depan, di samping ibu itu. Ibu itu sudah menutupi apa namanya? Saudara, kalau saya diizinkan Tuhan untuk bertemu ibu itu, saya minta maaf, tapi Tuhan tidak izinkan. Saya begitu menzolimi orang dalam tanda kutip. Saya berat meninggalkan rokok waktu itu ya. Sampai kemudian hari demi hari saya berusaha terus mencoba. Pada akhirnya saya tinggalkan. Transformasi itu mungkin tidak terjadi seketika, tapi transformasi itu harus ada ketika orang itu mengaku dirinya adalah follower dari Kristus. Saya ingin katakan, apakah transformasi itu juga terjadi dalam hidup kita? Hidup dalam firman Tuhan dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Saudara, sejauh mana kita mencintai firman Tuhan? Sejauh mana kita memiliki waktu pribadi untuk membaca firman, kemudian merenungkannya, dan mengizinkan Roh Kudus untuk kemudian
Saudara, saya pernah dalam pekerjaan saya itu dikhianati oleh teman dekat. Tapi saya kesel banget, udah kesel banget. Dan waktu itu, aduh saya udah sakit hati banget. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan, dikatakan apabila kau ditampar di kirimu, berikan juga budi kanan. Kok pas banget ya saya bilang. Saya nggak sampai 24 jam dari peristiwa itu. Karena peristiwa itu kira-kira sore, kemudian paginya saya baca firman, dan firman itu tepat sekali dengan diri saya. Dan hari itu saya bilang, Tuhan ampuni saya karena saya sudah membenci saudara saya. Saya tetap harus mengasihi. Dan itulah yang terjadi. Ya, hidup di dalam firman Tuhan. Kemudian berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Di dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam pekerjaan, apapun itu, apakah kita juga berdoa dan mencari kehendak Tuhan? Istri saya paling rajin ngingetin, ayah udah berdoa belum? Doa adalah komunikasi kita, relasi kita. Tidak harus saudara berlutut kemudian mengambil sikap doa. Enggak, dalam sehari-hari, pada waktu kita mau ngambil keputusan dalam pekerjaan, ada koneksi Tuhan, benar enggak ini? Selalu mengkomunikasikan itu dan kemudian mencari apakah itu kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan atau tidak? Ya baca firman. Kalau nggak baca firman ya nggak tahu mana yang kehendak Tuhan atau tidak. Sejauh mana kita punya disiplin untuk membaca firman Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan hari ini. Berkomunitas dengan sesama orang percaya. Saya pikir saudara semua adalah anggota gereja yang aktif. Di dalam komunitas itu kita saling membangun dan saling dibangun satu dengan yang lain. Nah, sekarang tiba di kota di atas gunung. Ini ada kotanya nggak? Ini Malang. Ada kotanya nggak di situ? Kota Malang. Loh, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini nggak kelihatan. Kok Tuhan Yesus bikin sesuatu yang susah sih gitu ya? Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, kadang-kadang tersembunyi juga gitu ya. Nah, ini kembali pada konteks bahwa kota yang di atas gunung yang dimaksud itu adalah kota di Timur Tengah, bukan kota di Indonesia, di mana kotanya itu seperti itu, bangunannya kota-kota dan biasanya dicat dengan warna terang sehingga siang pun kelihatan, malam pun kelihatan dan tidak mungkin tersembunyi. Ya, kemudian pelita pasti dia taruh di atas kaki dia. Dua kata penting, tidak tersembunyi dan bercahaya. Apanya yang tidak bersembunyi dan bercahaya? Kan perlu kita tanya ya. Balik critical thinking dalam konteks ya. Apa yang tidak tersembunyi dan apa yang bercahaya? Yang bercahaya adalah perbuatanmu yang baik. Perbuatan baik itu yang seperti apa? Kata Yunaninya itu kalos. Saya mau menerangkan sedikit tentang kain ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dan itu suatu hal yang terpisah ya. Saya dan istri saya itu dua pribadi yang berbeda. Saya dan istri saya dan anak saya, dua pribadi yang berbeda. Tapi kata kain yang dimaksud itu bukan suatu hal yang berbeda, tapi suatu hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Itu maksudnya kain di dalam bahasa Yunani. Ya. Jadi tujuannya perbuatan baik itu, yang murni itu, yang tumbuh dari dalam pribadi itu. Karena apa? Kok tumbuh dalam pribadi? Kan pribadinya sudah ditransformasi tadi itu. Ya. Kalau belum ditransformasi, bisa nggak perbuatan baik tulus itu? Nggak bisa. Harus ditransformasi dulu sama kasih Tuhan, bertemu secara pribadi, kemudian baru bisa melakukan kalos perbuatan baik yang memang tidak dibuat-buat. Karena memang dari dalam dirinya itu memang sudah terpancar itu. Karakteristiknya memang begitu. Dan tandanya adalah dia berbuat baik itu tidak untuk kemuliaan dirinya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi itu tidak akan bisa terjadi tanpa transformasi. Gambar dan rupa Allah. Kenapa ini saya ungkap
mengungkapkan, saya mungkin gitu ya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena memang itulah, dari gambar dan rupa Allah itu terhisap sebuah makna yang maksudnya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau belum jelas saya terangin dikit gini. Jadi Musa itu hidup pada zaman Firaun, ya kan? Dia tinggal di Mesir pada waktu umur bukan 0 ya, mungkin berapa tahun ketika dia dihanyutkan, kemudian ditemukan oleh putri Firaun, kemudian dia diambil anak oleh putri Firaun, dia hidup di tengah-tengah kerajaan Firaun. Dan mereka punya kebiasaan, Firaun itu selalu membuat gambar untuk memuliakan dia. Saudara-saudara mungkin pernah lihat di internet ada gambar Firaun yang seperti ini ya, kemudian ada timbangan di situ, dia pernah lihat ya. Nah, itulah yang disebut dengan gambar Firaun. Kata yang sama itu selem, itu dipakai oleh Musa untuk menggambarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Firaun punya tujuan bahwa kemuliaannya, keadilannya dan sebagainya itu dikenal oleh rakyatnya, maka Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan supaya Allah itu dimuliakan dengan manusia itu. Manusia tidak akan mencapai kebahagiaan dan sukacita yang sejati jika arah hidupnya tidak untuk kemuliaan Tuhan. Kejar kebahagiaan, kejar kekayaan sampai kaya sekaya apapun, tidak akan bahagia dan tidak akan mengalami sukacita yang sejati kalau itu tidak ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena memang manusia pada marwahnya memang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk yang lain. Michael Jackson kurang kaya apa? Rumahnya mungkin segede komplek perumahan di satu tempat gitu ya. Besar sekali, mungkin lebih dari 2 hektar. Tapi hidup mengakhiri hidupnya. Kekayaan ternyata tidak menjamin orang itu mencapai kebahagiaan. Tapi saudara bandingkan itu dengan Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby itu buta. Fanny J. Crosby pernah ditanya, kalau kamu diberi kesempatan untuk dilahirkan kembali, apakah kamu akan memilih kehidupan yang lain yang tidak buta gitu ya? Fanny J. Crosby bilang apa? Tidak. Saya akan tetap memilih kehidupan Fanny J. Crosby seperti sekarang. Karena ketika saya membuka mata saya ingin melihat Allah. Dia bilang, berbeda sekali. Mungkin secara manusia, lihat kasihan ya Fanny J. Crosby. Tapi dia memilih hidup memuliakan Tuhan dengan hidupnya yang buta itu. Sekali lagi, manusia tidak akan mencapai kebahagiaan, sukacita yang sejati jika arah hidupnya tidak untuk memuliakan Tuhan. Karena memang itulah manusia diciptakan. Kalau saya pakai wireless presenter ini buat mobil, bisa nggak? Kegedeannya. Selain kegedean juga mungkin akan melukai diri saya. Mungkin juga kalian melihatnya jorok banget ya. Saudara, kalau kehidupanmu tidak untuk memuliakan Tuhan, mungkin akan melukai banyak orang. Mungkin juga akan jorok di mata Tuhan. Kebahagiaan dan sukacita Natal sejati akan kita rasakan jika kita hidup memuliakan Dia. Dan hanya bisa terjadi jika Kristus lahir dalam hidup kita. Mari kita baca bagian ini dan kita renungkan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Apakah saudara-saudara merasa bahwa hidup saudara terlalu menyedihkan sehingga sering stres, tertekan dan sebagainya? Coba kembali koreksi diri.
mencapai suatu pencapaian yang mungkin tidak. Boleh kaya, boleh banyak harta, tapi tetap harus dengan satu tujuan. Apakah Allah dimuliakan dengan harta? Apakah Allah dimuliakan dengan kekayaanmu? Apakah Allah dimuliakan dengan jabatanmu? Apakah Allah dimuliakan dengan pekerjaanmu yang kau jalani sekarang? Itu jauh lebih penting daripada pencapaian-pencapaian yang kau inginkan. Itu yang membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Mama batin berdiri, kita akan berdoa, bersyukur dan mengucapkan. Tuhan Allah, di akhir, di penghujung acara Natal ini, kembali kami menundukkan hati kami di hadapan Tuhan. Jika kami mengumpulkan seluruh kosakata dari berbagai bahasa di dunia ini, tidak akan cukup untuk mengungkapkan betapa syukur kami karena Engkau lahir di dunia ini untuk menebus kami, untuk memberikan kami hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Sungguh Tuhan, ajarkan kami untuk mengingat ini, untuk terus kami bersyukur di hadapan Tuhan. Saya bersyukur juga Tuhan sudah memimpin acara ini. Tuhan sudah berfirman dan melawat kami dengan firman Tuhan dan membawa pembaharuan dalam hidup kami. Kiranya damai sejahtera terus menyertai kami. Kiranya kasih Allah terus menyertai kami. Kasih Tuhan Yesus terus menyertai kami. Penghiburan dari Roh Kudus juga terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, lilin Natal akan dibagikan kepada hadirin yang hadir sebagai tanda sukacita dari simbol dimulainya malam Natal pada hari ini. Saya mewakili teman-teman dari PT SAR yang beragama Kristen. Pertama yang saya ucapkan, tetap puji syukur kepada Tuhan Yesus karena setiap kebaikannya tidak akan pernah kita balas. Yang berikutnya mungkin saya berterima kasih banyak buat Pak Binsar, buat Nurut, Pak Gundadi, atas bimbingan kalian. Saya mungkin bisa berada di titik ini, di tempat ini, semua berkat dukungan kalian. Terima kasih banyak. Bersyukur juga di kesempatan ini, selama berada di Bali memang saya dari kecil sih saya dibesarkan di keluarga karismatik. Dari kakek saya pendeta, keluarga-keluarga saya banyak pendeta, bahkan sampai orang tua saya pun penginjil. Bahkan saya sampai di Bali, saya bergabung dengan gereja saya saat ini dan saya diberkati, saya pun masih pelayan. Tapi sampai tahun lalu saya mengundurkan diri. Ya memang bukan sebagai alasan anak saya yang saya kambing putihkan mungkin ya. Banyak hal yang saya dapat dari Pak Binsar, terutama dulu yang saya ingat kata-katanya,
lakukanlah yang terbaik, karena apa yang setiap kamu lakukan dengan tujuanmu yang lurus, kamu pasti akan mendapatkan tujuanmu itu, asalkan kamu tetap positif dan melakukannya. Ya mungkin sedikit banyaknya ada juga sih belok-beloknya, namanya manusia, yaitu dia dengan khotbahnya tadi, harusnya hendaknya lah kita menjadi garam dan terang dunia. Mungkin bagi teman-teman yang non Hindu yang maaf yang non Kristen, terima kasih buat teman-teman yang sudah turut hadir di tempat ini. Ya mungkin bukan ini Natal yang pertama bagi kita mungkin, dan ini akan menjadi Natal-Natal seterusnya. Ya mungkin next, siapa lagi Pak? Saya mewakili teman-teman saya dari kafe dengan kantin Kolet. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya selama 1 tahun ini. Bulan 6 kemarin saya masih kerja di Papua. Saya di Papua kerja sebagai chef juga. Saya kerja di salah satu resto cafe namanya El Rais, yang punya itu Bali Cina Manado. Nah, dia punya. Saya dipercayakan di situ untuk melakukan pekerjaan. Namun di dalam setiap pekerjaan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan janji Tuhan kepada saya, bahwa dimanapun kau ditempatkan untuk melakukan pekerjaan, lakukanlah dengan sukacita, lakukanlah dengan senang hati, sehingga apa yang kau lakukan itu akan menjadi satu berkat bagi setiap orang yang kau layani. Nah, itu merupakan satu pegangan dalam hidup saya, sehingga puji Tuhan saya boleh melaksanakan pekerjaan itu, dan saya boleh dipercayakan perusahaan itu dari perusahaan kota yang punya dari resto yang besar di kota ini. Aku disuruh dipindahkan ke satu tempat lagi, dipercayakan untuk memegang satu restonya lagi di situ. Nah, di situ juga saya mengatakan kepada Tuhan, apakah saya akan mampu untuk melakukan pekerjaan ini yang dipercayakan kepada saya? Tetapi yang menjadi kekuatan dalam diri saya, seperti firman Tuhan yang berkata kepada saya bahwa setiap pekerjaan kecil apapun yang diberikan kepada kamu, ketika kamu sukacita dengan senang hati untuk melakukan, maka itu akan terlaksana. Nah, saya diberkati melalui firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa tidak ada orang yang akan merasa bahagia, tidak ada orang yang akan merasa sukacita tanpa campur tangan Tuhan. Nah, itu saya firmannya saat ini pas banget ya buat saya. Bahkan buat kesaksian boleh ya Pak Bini? Nggak terlalu lama, paling 40. Masih banyak waktu. Mungkin yang pertama ini saya ingin menceritakan, ini kan memang terkait dengan kasih Kristus kan. Ketika saya ada pengalaman dikasih kesempatan untuk kuliah di luar, khusus luar negeri, itu emang salah satu mungkin yang bisa dibilang bebas dalam artian entah itu hal yang apapun lah, dalam hal artian yang negatif itu sangat banyak sekali. Nah, saya tuh sempat kayak berpikir selama saya 3-4 tahun di sana, bisa ya saya tidak terjerat suatu kasus yang aneh-aneh lah ketimbang sama teman-teman saya yang mungkin berada di Singapura itu kan adalah negara yang benar-benar strict banget gitu, entah itu kasus narkoba atau apa, kayak sampai kasus akhirnya dia apa. Nah, untungnya ketika saya menjalani kuliah atau menjalani kehidupan di luar tuh, kayak tanpa disadari itu Tuhan kayak menjaga saya ya. Marcel, kamu mau mencoba rokok ini nggak apa-apa. Awal-awal saya karena mungkin polos ya, karena emang saya dibesarkan dari keluarga yang strict ya, kamu nggak boleh keluar, nggak boleh bergaul sama siapa. Saya kan sempat bingung juga, ini rokok apa ya yang dimaksud ya. Ya walaupun nggak kasih tahu secara belak-belakan, tapi itu kayak ada yang beritahu, Marcel, kamu jangan sampai mencoba, nanti kalau sampai kamu tergoda atau apa, takutnya kayak ada yang memberitahu diri saya bilang, makasih pada itu kan berkali-kali sampai berhari-hari ini. Tapi sudah akhirnya saya dijauhi oleh teman-teman saya di sini. Kamu mah kurang gaul atau apa. Sampai ada satu sisi juga, kamu
mau nggak ke tempat ini? Ya kan udah bingung kan, ini dimaksud dengan tempat atau distrik ini. Wah ternyata gila-gilaan nih baru apa terdengar di tempat kuliah saya itu loh terjerat kasus bla saya nggak mau menjelaskan secara wow untung kayak saya tidak kayak curiosity atau pengen tahu tuh nggak sampai terjerumus ke sana. Tuhan itu sangat baik walaupun kadang kita nggak minta ya, tapi Tuhan itu secara kayak otomatis itu kayak melindungi atau apa sih ada barrier tidak terpengaruh oleh orang-orang yang itu sih yang mungkin secara gambaran besar gambaran yang kesaksian pertama ini. Terus yang kedua bingung kadang dokter ini bilang A, B, C, D, E tapi puji Tuhan saya alami udah hampir lebih dari 37 tahun ya walaupun mungkin banyak yang berpendapat kamu nih kena ini tapi Tuhan tuh terus kayak bangsa kamu semangat masih bisa walaupun ada di satu sisi itu kayak nyerah saja rumah hidup atau apa tapi kayak ada bisikan kamu masih bisa untuk meneruskan untuk semangat walaupun mungkin kan banyak orang yang kadang udah lelah sama hidup atau apa karena suatu penyakit yang tidak tahu kunjung apa ya sudahlah pada akhirnya kita hanya bisa berserah kepada Tuhan karena dokter pun manusia kan ya pada akhirnya saya andalkan Tuhan Tuhan kalau memang mau penyakit A, B, C mau gimana lagi kalau dokter nggak bisa jawab apa atau apa ya sudahlah jalani hidup saja kan seperti kita nih berserah pada Tuhan disitulah kasih Kristus tuh terus kayak ya kalau enggak saya kan udah ini kan tapi ya terus Tuhan ini kayak menyertai saya memberikan kekuatan dan bersyukur banget bisa ikut perayaan Natal bareng-bareng teman-teman kerja dari SAR, DTI, ITB, terus juga CND dan kantin yang terutama. Terima kasih sudah diberitakan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apa yang saya mau bagi ya, teman-teman semua sudah menceritakan atas apa yang kasih Tuhan dalam hidup mereka. Saya di sini sebagai perwakilan dari CMD, tapi sepertinya saya pun tidak layak untuk mewakili CMD. Jadi mungkin yang saya mau bagikan ini hanya sebagian kecil yang bisa saya ambil dari yang saya alami itu sendiri. Bagaimana saya bisa bergabung dengan CMD. Jadi dari awal saya bergabung di CMD yang sebelumnya masih eksternal. Sebelum saya bergabung di sini itu saya sudah lama mengenal Pak Binsar, Pak Kuntadi gitu. Tapi justru ada satu orang yang memperkenalkan saya itu membuka peluang buat saya bahwa Satya mau nggak kerja, mau Bu misalnya kayak gitu, serius mau, iya, oke, hubungi ini. Saya hubungi dulu ya, oke siap Bu. Habis itu nggak beberapa lama langsung saya sudah hubungi gitu. Nanti langsung ya namanya Binsar, oke siap Bu. Dalam hati oke saya kenal gitu. Tapi saya belum ada bayangan ini pekerjaannya seperti apa ya. Dalam pikiran saya adalah ya udah saya pengen udah selesai sampai di sini. Akhirnya saya belum sempat mengirimkan CV saya, tapi justru Pak Binsar sendiri yang langsung menghubungi saya pada waktu itu. Saya memasukkannya, langsung kirim ke Pak Binsar, langsung, oh ternyata ini kau. Iya, gitu kan. Dan langsung lanjut proses. Ada sempat proses tertahan, dan akhirnya saya mengatakan bahwa maaf, sepertinya saya belum bisa. Dari segi tanggung jawab, sepertinya saya belum mampu. Seperti itu. Akhirnya itu selesai hanya sampai ke situ. Tapi setelah itu ternyata kesempatan itu datang lagi pada saya. Saya dihubungi oleh Pak Binsar bahwa Satya masih udah dapat pekerjaan atau belum? Udah masukin ke mana? Masih masukin ke tempat lain dan saya belum dapat. Oke, boleh kita ketemu, kita ngobrol. Awalnya saya takut gimana nanti nih, apa yang akan ditanyakan oleh Pak Binsar seperti itu. Tapi ada teman yang mengatakan nggak apa-apa saja, ketemu aja. Gitu. Oke, baik saya ketemu. Setelah itu saya langsung tawarkan singkat
cuma ditanyain udah dapat pekerjaan belum, masih mau udah ada di kantor lagi butuh digital marketing. Oke, saya langsung menjawab, basic pendidikan saya tidak ada dari sana sama sekali. Dari basic pekerjaan saya pun tidak ada sama sekali. Jadi totally di sini saya tidak tahu, tidak ada bayangan sama sekali mau seperti apa sih digital marketing seperti ini. Gitu. Tapi cuma Bang bisa mengatakan bahwa kau mau belajar, kau mau tantangan, cepat belajar atau enggak? Oke, saya mau. Akhirnya ya singkat cerita saya keterima di X Channel. Akhirnya terjadi dalam waktu yang singkat juga berubah menjadi ICMD. Yang saya mau katakan di sini adalah dari X Channel, dari saya menunggu waktu itu banyak banget doa saya yang sekian tahun tertahan ternyata banyak yang diwujudkan di sini. Saya tidak perlu mengungkapkannya satu persatu, tapi di kondisi itu saya sempat pulang dari kantor, saya nangis. Tuhan, saya butuh 6 tahun untuk percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dulu saya sempat, sebelum saya gabung di sini, saya kerja di tempat yang lain sebelumnya. Saya membuat sebuah note seperti itu. Saya bilang bahwa sesuatu yang patah, yang rusak akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Di SAR, itu masih SAR, saya masih ada di SAR. Akhirnya di CMD sekarang, saya mengatakan bahwa ya sekarang sudah digantikan. Tantangan saya di CMD, di channel juga pada waktu itu adalah saya dikelilingi oleh orang-orang yang saya kenal, dan bisa dikatakan saya bisa bergabung ke sini itu karena itu benar-benar peluang, itu karena berkat yang Tuhan berikan kepada saya, mempertemukan saya dengan Pak Bisa, Guru, semuanya, dan satu orang teman yang merekomendasikan saya. Justru dengan kondisi itu malah membuat beban tanggung jawab di saya lebih besar.